Selamat selamat sore semuanya. Kita mulai saja ya, sepertinya sudah lengkap. Mungkin melanjutkan materi minggu lalu. Materi minggu ini kita membahas tentang The Art of Analytics bagian 1 yang sudah dijelaskan oleh temannya tim kelompok 5 ya. Kelompok 5 oleh Mas Dimas Lazuardi, David Jefferson, dan Mas Aditya. Mungkin kita mulai saja dengan sesi tanya jawab. Kan sudah ditentukan pertanyaannya oleh kelompok 5. Mungkin bisa, kurang jelas ya? Terdengar nggak suara saya? Masih pelan, Pak. Pelan ya. Sebentar ya, saya coba cek. Oke, terdengar nggak suaranya? Suara sekarang. Tes 1, 2, 3. Masih kecil, Pak. Tes. Tes 1, 2, 3. Sekarang terdengar nggak suara saya? Jelas, Pak. Sudah terdengar ya? Oke, mungkin headphone saya bermasalah kalau gitu. Oke, kita mulai saja untuk kelompok 5 ya. Kelompok 5 mungkin bisa mulai menjawab pertanyaan dari teman-teman Anda, silahkan. Ya, Pak. Baik, Pak. Izin share screen pertanyaan-pertanyaan kemarin, Pak. Halo, Pak Imam? Masih di mute, Pak. Oke. Ini sudah terdengar suara saya sekarang. Ya, Pak. Saya izin share screen yang pertanyaan-pertanyaan kemarin, Pak. Oke, silakan. Belum jadi ini masih di disable, Pak, hostnya. Oke, sebentar ya. Saya jadikan co-host dulu. Ini lagi David. Oke, silakan. Sebentar. Oke, ini ya. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Pertanyaannya menarik sekali. Mungkin kami telah menyepakati kelompok kami untuk menjawab, membagi beberapa pertanyaan nanti ada di bagian saya, bagian Mas Adit, sama bagian Mas David. Yang pertama ini pertanyaannya Mbak Mawat mengenai ini ya, bentuk pembatasan di dalam marketing objektif itu ya. Memang buku yang kita pakai acuan itu cukup terlalu general sekali menurut saya. Jadi mungkin ini kami menjawab pertanyaannya ini berdasarkan beberapa hasil diskusi yang sudah kami buat. Yang pertama sebenarnya analogi yang paling cocok itu untuk membayangkan marketing objektif atau bagaimana supaya kita tuh nggak keluar gitu ya dari target yang kita inginkan, itu analogi sederhananya itu seperti kita menulis ruang lingkup penelitian gitu, seperti membuat ruang lingkup penelitian sehingga kita bisa stay on track mengenai target-target dari objektif kita. Nah, misalnya kalau kita menetapkan sebuah ruang lingkup penelitian, pastikan kita
sebelumnya sudah mengidentifikasi masalahnya, terus supporting elements apa yang misal kita butuhkan, lalu tools apa yang mau kita pakai, sampai ke action kita untuk menganalisis data-data yang kita dapat. Misalnya, contoh saya ingin melihat tren pemberitaan mengenai COVID yang tersebar di Twitter oleh pengguna-penggunanya, gitu kan ya. Saya ingin mencari tahu mengenai sentimen dari user-user itu terhadap berita-berita mengenai COVID. Nah, pastikan di situ saya harus menetapkan waktu pemberitaannya kapan, lalu jenis kontennya itu seperti apa, apakah itu berita berbasis video atau infografis atau murni tulisan, lalu tools yang saya gunakan untuk crawl data itu apa gitu. Nah, sebenarnya objektif ini kan sudah disesuaikan dengan masing-masing area. Kalau di lesson selanjutnya itu kan ada objektif bisnis, ada objektif marketing yang berbicara mengenai seperti repositioning brand dan sebagainya. Jadi untuk mengantisipasi adanya upaya resiko-resiko untuk keluar dari batasan itu seperti itu sih, Mbak. Jadi kita harus mendefinisikan apa sih maksud dan tujuan kita, lalu kita menetapkan ruang lingkup yang ingin kita lakukan gitu supaya tetap stay on track gitu. Kurang lebih seperti itu, Mbak Mawar. Oke. Ini dari pertanyaan Mbak Mawadah ya? Ini dari siapa? Ya, mungkin ada respon dari Mbak Mawadah. Berarti kalau misalnya untuk menetapkan tujuan itu supaya tetap stay on track seperti kata Mas Dimas, berarti bisa dianalogikan seperti ruang lingkup penelitian yang mulai dari identifikasi terus nanti milih toolsnya yang Ya. Jadi sebenarnya kan kalau kita berbicara mengenai objektif, apa yang paling berdampak dengan brand yang kita teliti kan gitu, Pak. Jadi kalau objektif garis besarnya kan seperti itu. Nggak mungkin dong kita mau meneliti untuk brand A, tapi kita mencari informasi yang sebenarnya itu irrelevant dengan apa yang kita mau cari gitu kan. Jadi di situ sih, Mas. Ini sebenarnya soal apa namanya di bab ini memang lebih banyak membahas soal mindset berpikir analytics gitu ya, ala Kevin Hartman gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Oke. Masih Mas Dimas. Mungkin saya mau menambahkan ya tadi tentang kadang-kadang analytics itu pada prakteknya kadang-kadang mereka bahkan nggak pakai. Jadi ini bukan teorinya ya, tapi prakteknya seringkali praktisi analytics itu tidak merencanakan artinya kadang-kadang fokusnya adalah yang penting data collecting dulu. Kadang-kadang dalam proses collectionnya itu mungkin belum diketahui tujuannya. Yang penting collecting dulu, ketika nanti muncul kebutuhan, oh ternyata ada. Jadi kadang-kadang approach-nya ini sebenarnya tidak sesuai juga dengan teori. Kalau teori kan fokus, kemudian single objektif, jangan kemana-mana, ada batasan yang jelas. Tetapi seringkali kebutuhan itu belum diketahui gitu. Jadi pada satu titik waktu kita belum tahu apa informasi yang kita butuhkan, sehingga pada prakteknya seringkali marketers itu atau analis itu mengumpulkan dulu data-datanya, kemudian setelah itu mungkin yang nggak terpakai ya akhirnya tersimpan begitu saja ya. Tapi bisa jadi data yang semula tidak diketahui fungsinya ternyata di kemudian hari muncul, ternyata bisa digunakan untuk memenuhi objektif A, B, C dan seterusnya. Mungkin itu sedikit tambahan gitu ya. Oke, mungkin silakan Mas Dimas, mungkin dilanjutkan. Untuk pertanyaannya Mbak Salsabila, seberapa sering baiknya perusahaan mengevaluasi marketing objektif dan membuat analisis plan, serta waktu yang tepat untuk melangkah ke tahap selanjutnya, misalnya dari tahap build awareness ke influence consideration dan sebagainya. Kalau menurut dari catatan yang kami buat, sebenarnya idealnya kita melakukan evaluasi itu kan banyak dipengaruhi oleh misalnya ROI, terus dari jumlah sales, terus dari seberapa
antusias audiens itu merespon dari upaya-upaya marketing kita, sehingga benar memang itu dilakukan secara bertahap. Jadi karena memang pemasaran itu kan ibarat dapur utama perusahaan gitu kan. Jadi ini berkaitan dengan fungsi strategis. Jadi kami berpendapat bahwa monitoring yang dilakukan untuk menilai suatu objektif itu terus berangsur-angsur gitu. Jadi misal kita membayangkan bagaimana kita sudah meraih banyak pelanggan, loyalis misalnya, apakah objektifnya akan berhenti di situ? Mungkin objektif untuk meraih banyak pelanggan itu berhenti di situ, tapi kita harus mengenerate objektif lain untuk bisa menggait pelanggan yang lain sehingga kita punya banyak loyalis. Sebenarnya ini juga berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya mengenai apakah kalau misal kita sudah punya loyalis, lalu strategi untuk membangun awareness kita itu berhenti di situ. Enggak juga sih. Beberapa pengalaman juga kayak misalnya konsep the triangle of trust di brand advocate gitu kan. Jadi si brand itu memberikan reward misalnya ke para advocate-nya, lalu advocate itu memberikan recommendation ke prospek consumer. Nah, consumer itu memberikan feedback balik ke brand itu revenue misalnya. Jadi itu saling berangsur-angsur. Nah, bisa jadi sebuah brand itu memberikan mendeploy strategi pendekatan yang lebih intens dengan si advocate-nya di secara bersamaan deploy strategi untuk prospek konsumer yang lain gitu. Jadi artinya kembali lagi soal mengevaluasi marketing objektif itu menurut kelompok kami tetap merupakan proses yang sepertinya tiada hentinya gitu. Jadi setelah kita mendapatkan satu goals, nggak mungkin kita berhenti cukup di situ. Nah, pasti kan kita harus mempush lebih, terutama ini nanti berkaitan dengan kebutuhan bisnis, misal meningkatkan revenue, meningkatkan volume, dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu sih, Mbak Salsabila. Oke, mungkin ada tanggapan dari Mbak Salsabila. Makasih ya Mas Dimas, udah kejawab sih Pak. Oke, memang mungkin saya tambahkan lagi ya. Jadi memang untuk siklus monitoring dan evaluasi itu memang pasti ada yang sifatnya rutin ya, mungkin setahun sekali atau 6 bulan sekali, dan itu sudah standar ya. Tetapi dengan bantuan teknologi digital, terutama jika perusahaan ini memiliki akses terhadap data yang sifatnya real time, maka sebetulnya tanpa menunggu evaluasi 6 bulanan atau evaluasi tahunan, sebetulnya yang lebih baik adalah manajer pemasaran itu memiliki semacam dashboard yang memonitor indikator-indikator penting. Jadi ketika ada suatu permasalahan yang menimbulkan misalnya disruption dari proses pemasaran, tidak harus menunggu 6 bulan untuk bisa diidentifikasi gitu. Idealnya adalah mungkin ada serangkaian indikator yang nggak usah terlalu banyak sebetulnya, mungkin beberapa indikator yang dirasa menjadi early warning terhadap permasalahan. Artinya tidak usah menunggu evaluasi 6 bulanan atau evaluasi tahunan untuk mengidentifikasi ketika ada permasalahan. Dan memang betul dari Mas Dimas bahwa memang itu terus menerus tidak ada akhirnya, karena marketing sebagai tadi dapurnya perusahaan. Kalau misalnya dari proses marketing ada kendala, ada masalah, kalau nggak terus-menerus dimonitor, maka tadi bisa jadi berdampak besar ketika tidak segera ditindaklanjuti. Oke, mungkin silakan dilanjutkan. Oke, baik Pak. Selanjutnya pertanyaannya Mbak Atisha mengenai 4 objektif itu ya, ada bisnis, marketing, media, dan campaign, di mana masing-masing ini disebutkan merupakan hasil dari kategori objektif yang lain. Apakah hal ini menunjukkan bahwa objektif yang paling penting adalah campaign? Saya sempat awalnya ketika membaca buku ini, saya sempat salah sangka juga dalam membaca taxonomy of objective yang tabel itu, teman-teman. Jadi yang saya bayangkan adalah itu merupakan proses linier gitu. Padahal itu bisa terjadi secara layer, berlapis gitu. Jadi
di dalam buku itu menyebutkan kita kan berbicara mengenai marketing analytics, berarti konsentrasi kita full penuh pada marketing objektif. Nah, berkenaan dengan tabel itu, kita tidak bisa membacanya secara satu persatu, melainkan bagian bawah media objektif, campaign objektif itu merupakan pekerjaan-pekerjaan yang berpengaruh besar terhadap marketing objektif. Keberhasilan marketing objektif itu punya impact yang serius terhadap bisnis objektif, sehingga itu saling bukan secara linear, tapi lebih ke proses top down gitu ya, misalnya top down. Lalu pertanyaannya adalah apa yang menentukan pola-pola seperti ini gitu. Tentunya pasti yang pertama itu soal market kompetitif gitu ya, kompetisi di dalam market itu yang cukup besar, itu yang menentukan bagaimana pekerjaan campaign objektif maupun media objektif itu mempengaruhi marketing objektifnya. Lalu misalnya kalau misal perusahaan itu mau menyasar pasar baru, pasti pekerjaannya juga akan berbeda lagi gitu. Kalau di dalam berdasarkan textbook seperti itu. Jadi misalnya pertanyaannya Mbak Atisha mengenai apakah campaign objektif itu yang paling penting, sebenarnya itu pekerjaan paling di antara dari taksonomi itu paling bawah. Jadi yang paling penting adalah marketing objektif, karena kita berbicara marketing analytics pasti perhatian besar kita ke tingkat pemasarannya gitu. Kurang lebih seperti itu, Mbak Atisha. Baik, Mas Dimas, terima kasih. Oke, jadi memang betul ya, hierarkinya itu yang pertama sebetulnya adalah bisnis objektif. Jadi apa sih menjadi bisnis objektifnya? Itu bukan hanya marketing, tapi memang itu lintas fungsi. Jadi bisnis objektif itu berusaha dicapai oleh bagian finance, bagian marketing, bagian HR, bagian operasi. Jadi semua bertujuan untuk mencapai bisnis objektif, dan itu menjadi yang paling puncak. Kemudian diturunkan menjadi marketing objektif, kemudian diturunkan lagi menjadi media objektif, terakhir yang paling bawah justru memang campaign objektif. Jadi campaign objektif diturunkan dari media objektif diturunkan dari marketing objektif, dan marketing objektif diturunkan dari bisnis objektif. Begitu. Jadi memang ada hierarkinya, tapi tadi yang paling atas adalah bisnis objektif, dan yang paling dasar, yang paling grassroots adalah campaign objektif. Begitu. Oke, silakan. Baik, selanjutnya pertanyaan Mbak Dinda, menurut Mbak, bagaimana seharusnya sebuah brand yang sudah terbilang superior dan sudah mendapatkan banyak customer yang loyal untuk menetapkan marketing objektifnya secara efektif? Mengingat akan selalu di jalan ini, apakah terdapat persentase atau pembagian marketing objektif yang paling efektif? Dari catatan yang kami buat sebenarnya ini sama halnya seperti pertanyaan yang di nomor 2 tadi ya, yang Mbak Sasa Bila itu ya, mengenai evaluasi ya. Kalau misal kita sudah mendapat customer yang loyal, untuk menetapkan marketing objektifnya, yaitu tadi kita harus mengenerate model-model baru untuk memperluas jangkauan advocate misalnya gitu. Lalu apakah terdapat persentase atau pembagian marketing objektif paling efektif untuk brand yang sudah terbilang superior? Nah, ini yang kami masih belum menemukan datanya sih, Mbak, karena memang untuk bisa menjawab ini kan saya secara pribadi juga belum berani untuk mengandai-andai gitu ya. Jadi seperti apa persentase yang paling efektif gitu kan maksudnya. Karena saya juga belum pernah terjun langsung di bidang ini. Nanti mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan persentase yang efektif itu yang bagaimana. Tapi kembali lagi yang tadi yang soal ketika kita sudah punya calon yang loyal, punya pelanggan yang loyal, apakah kita akan berhenti di situ? Enggak, pasti kan kita punya strategi-strategi lain untuk memperluas atau mengekspansi jangkauan dari strategi marketing kita. Mungkin dari Mas David atau Mas Adit bisa menambahkan, silakan. Oke, silakan Mas Adit atau Mas David. Ya, selamat siang Pak Imam, teman-teman. Saya mau mencoba melanjutkan untuk... Agak kecil suaranya Mas David. Apa ini saya yang... Ya, halo.
Ya, Ya, siang Pak Imam dan selamat teman-teman. siang. Saya mau mencoba melanjutkan pertanyaan dari selanjutnya dari Mbak Faradibah. Mungkin ini agak mirip sesuai tadi yang Mas Dimas sudah sempat coba jawab ya. Jadi dari pertanyaan mungkin Mbak Dinda atau Mbak Salsabila untuk pembahasan mengenai brand advocacy. Tadi juga yang sempat sudah dijelaskan oleh Mas Dimas mengenai brand advocacy ini kalau sudah mencapai customer mereka sudah advocate for the brand. Seperti yang tadi sudah dijelaskan Mas Dimas, ya ini tidak akan ada hentinya sih. Maksudnya prosesnya build awareness dan increase loyalty itu sudah pasti akan dilakukan terus-menerus selama perusahaan itu masih ada. Cuman kita sempat ada juga bahas untuk brand advocacy ini sebenarnya ada beberapa artikel juga yang membahas kalau tahap ini sebenarnya sudah dianggap sebagai the final level in untypical brand funneling. Jadi ini udah cukup dianggap dewanya lah. Memang kalau ibaratnya kita misalnya main game itu ini udah raja terakhir gitu ya. Jadi meskipun harusnya logikanya dipikir karena sudah mencapai level tahap terakhir harusnya sudah selesai. Cuman karena ini konteksnya adalah perusahaan dan jalannya marketing, jadi ya akan terus-menerus dilakukan. Mungkin yang akan dilakukan perusahaan selanjutnya apabila mereka sudah mencapai brand advocacy ini, mereka akan memaintain semua hal itu dan juga mungkin meningkatkan service dari CRM manajernya serta meningkatkan customer service juga dikarenakan kedua departemen ini adalah hal yang sangat berhubungan langsung dan dengan para customer-nya. Kira-kira begitu Mbak Farhanibah. Mungkin ada. Oke. Gimana Mbak Faradibah? Ada respon dari Mbak Faradibah? Oke, jadi mungkin tadi ya kembali kepada hierarki dari objektif tadi. Yang paling atas adalah bisnis objektif. Jadi marketing objektif itu apa namanya apapun marketing objektifnya. Oh tadi belum kedengaran Mbak Faradibah. Mungkin masih di mute kali. Mungkin ada yang mau direspon silahkan. Masih mute. Halo? Oke. Memang mungkin saya mau merespon dulu tadi, sepertinya terlewat. Ya. Jadi iya sih apa namanya mungkin kalau misalkan persentase atau pembagiannya juga saya juga belum menemukan gitu ya Mas Dimas, makanya nanya. Cuman mungkin tergantung lagi dari kebutuhan masing-masing brand superior tersebut kali ya. Kayak apa belum tentu tiap brand superior itu memiliki kebutuhan yang sama gitu untuk memasarkan apapun produk atau servisnya gitu. Jadi mungkin tergantung dari situ lagi kali ya. Ya, jadi tergantung juga strategi bisnis perusahaan. Misalnya perusahaan sudah superior satu brand tapi ingin ekspansi misalnya membuat market development atau product development atau diversifikasi itu kemudian akan menurunkan marketing objektif yang berbeda ketika. Jadi intinya marketing objektif sebuah perusahaan itu nggak boleh berdiri sendiri, nggak boleh jalan sendiri, harus relevan, harus mendukung bisnis objektif. Nah, bisnis objektifnya itu bisa kalau di buku ya bisa antara increase sales atau increase volume, ini dua hal yang berbeda, increase revenue atau increase volume. Kalau increase volume, oke, diskon, yang penting kita meningkatkan market share. Kalau increase revenue, kita ingin bagaimana supaya more income masuk atau increase profitability. Jadi apa namanya itu kemudian cara menerjemahkannya bisa berbeda-beda. Sama-sama ingin increase revenue, mungkin oleh satu perusahaan mungkin diterjemahkan sebagai oke, kita apa namanya mengadakan sales promotion. Di perusahaan yang lain marketing objektifnya bisa jadi oke, kalau gitu kita harus ekspansi kepada market baru misalnya. Jadi itu apa namanya
itu bisa berbeda-beda, tetapi tetap harus mendukung strategic objektif dari bisnis, strategic dari bisnis objektifnya gitu. Oke, mungkin Mbak Faradiba apakah sudah bisa? Halo. Ya, silakan. Iya Pak, maaf Pak. Iya, jadi saya tadi nanya sebenarnya itu sih Pak yang barusan tadi Bapak jelasin. Jadi kayak apakah kita bisa nih dalam melakukan strategic marketing tuh tujuan kita tuh ada beberapa dari si poin-poin itu gitu sih Pak. Kayak apakah misalnya ketika kita sudah sampai increase loyalty terus kita tidak akan melakukan build awareness, tapi kan tadi udah dijelasin ya. Jadi build awareness tetap akan dilakukan. Karena kan pasti kita akan menjangkau pasar yang lebih besar lagi gitu. Itu sih Pak. Oke, ya, jadi memang seperti itu ya. Jadi marketing ini akan terus berjalan meskipun sudah menjadi market leader sekalipun, kita nggak bisa relax gitu karena pasti selalu ada market challenger gitu. Walaupun sudah menjadi superior brand, bahkan mungkin sudah the household name, sudah dikenal semua orang, bahkan misalnya Aqua atau misalnya Indofood, bahkan Indomie, mereka nggak bisa tenang karena pasti ada market challenger gitu, kecuali dia ada di pasar monopoli, lain soal. Di pasar monopoli hanya ada satu penjual, nggak perlu marketing. Tapi begitu ada kompetisi, walaupun kompetisinya mungkin masih lemah, tapi ada potensi merebut market share, maka tetap dibutuhkan secara terus-menerus membangun awareness, kemudian mempengaruhi konsumen untuk membeli, kemudian mempertahankan atau merubah positioning dari brand. Kalau memang kalau tidak ingin dirubah, maka harus dipertahankan karena bisa aja branding itu shifting karena itu adalah proses dua arah ya. Perusahaan ingin membangun brand, tapi konsumen juga bisa menciptakan image mereka sendiri. Jadi ada proses yang berkelanjutan, nggak bisa kita asumsikan brand kita pasti statis, nggak akan berubah dengan perubahan generasi, dengan perubahan mungkin konsumen kita semakin tua, kemudian ada konsumen yang baru yang muda yang kemudian menjadi dewasa, itu pasti shifting, pasti harus ada upaya maintenance terus gitu. Dengan Coca-Cola kalau mereka merasa sudah superior, tidak membangun awareness, maka generasi muda yang baru menjadi dewasa kan nggak kenal. Mungkin yang bisa jadi yang minum yang loyal dengan Coca-Cola hanya yang sudah senior karena konsumen mereka semakin tua jadi harus terus-menerus dilakukan proses reminding, membangun awareness dan seterusnya. Oke, mungkin bisa dilanjutkan. Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Indira mengenai proses analisis pemasaran, apakah terdapat quality control. Dari buku sih tidak dijabarkan secara spesifik atau tidak dijelaskan secara spesifik mengenai apakah ada quality control atau tidak. Tetapi menurut diskusi kelompok juga quality control itu pasti diharuskan dilakukan oleh para marketing analis pada setiap proses, terutama pada proses analisis dan juga reportnya. Dikarenakan apalagi untuk membuatkan report ini hasilnya itu untuk memberikan arahan bagaimana strategi marketing perusahaan tersebut ke depannya dan juga high level naratif yang akan disampaikan untuk level manajemen, untuk si levelnya. Jadi sudah seharusnya quality control ini dilakukan dengan seksama. Mungkin kira-kira begitu. Oke. Gimana Mbak Indira, ada respon atau ada tanggapan? Mungkin saya boleh menambahkan, Pak. Silakan. Ya, sebenarnya ini kan berbicara mengenai sumber data ya. Jadi kebetulan saya pernah berpengalaman pakai Brandwatch, jadi salah satu dari social listening. Pengalaman saya menggunakan Brandwatch, Keyholes itu kesimpulannya
platform-platform ini susah sekali memahami bahasa Indonesia, gitu, teman-teman. Jadi ketika saya mencari keyword tertentu, pasti nanti hasilnya ya secara persentase kesempurnaan agak inilah kurang memuaskan lah. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk mencari itu berdasarkan frasa, gitu, berdasarkan paduan kata, gitu. Nah, ketika data itu sudah terdownload, apalagi waktu itu datanya itu berupa data Twitter gitu, Pak. Jadi yang masuk juga banyak sekali dari mulai iklan, promosi, ya, banyak sampahnya lah gitu, kurang lebih. Jadi kalau menurut saya quality control yang lebih tepatnya itu saya mengartikan lebih ke cleaning data kalau di soal data source ini, karena memang proses cleaning itu butuh waktu yang cukup panjang untuk membuat data ini error free, lalu data ini siap untuk digunakan untuk analisis. Itu mungkin termasuk dalam salah satu kategori quality control sih, Pak. Ya, betul, setuju. Kurang lebih seperti itu. Apalagi data yang tidak terstruktur ya. Kalau data yang sudah terstruktur, yang penting valid saja. Tapi kalau data yang tidak terstruktur, misalnya kayak data sosial media, data posting, itu memang harus di data cleaning dulu. Kemudian juga kalau ketika menggunakan misalnya sentimen analisis juga harus dicek juga, jangan sampai salah klasifikasi, karena bisa jadi misklasifikasi yang kita anggap yang sebetulnya negatif tapi dinilai positif atau sebaliknya. Itu terjadi ketika menggunakan machine learning ya untuk mengklasifikasi sentimen begitu. Oke. Mungkin aku mau nanya lebih lanjut ya sama Mas Dimas. Untuk yang data cleaning-nya itu tadi kan berarti dipilah-pilah ya yang kurang relevan atau yang nggak masuk gitu ya. Nah itu manual atau gimana Mas? Ya, sebenarnya crawling machine di platform itu nggak bisa membersihkan secara ini ya sampai jernih gitu ya. Akhirnya kita filtrasinya itu ya manual gitu, Mbak Indira. Jadi menghapus beberapa pencarian gitu. Misal saya mencari berita mengenai fenomena atau peristiwa pencurian di Kota Semarang misalnya gitu. Tapi yang masuk itu juga banyak. Nah, akhirnya kesimpulan saya Twitter ini memang datanya mudah digali, tapi untuk konteks enterprise itu sampah, Pak. Nah, Jadi yang paling banyak itu duplikasi biasanya ya. Jadi iya, duplikasi itu. Kita mau akses ke Instagram pun barrier-nya sangat banyak gitu loh. Ada API-nya, ada ini dan sebagainya. Jadi susah untuk digali gitu datanya. Memang tapi tadi perkembangan teknologi juga semakin cepat sebetulnya. Jadi besar sekali harapannya untuk Indonesia ya, itu semakin bagus karena Indonesia kan termasuk yang mungkin aktif ya dari sisi sosial medianya gitu. Jadi tapi saya juga nggak tahu apakah ada yang sudah secara spesifik memberikan layanan untuk bahasa Indonesia ya. Tapi memang sekarang sejauh ini yang masih banyak ya bahasa Inggris yang paling utama gitu. Jadi kalau menggunakan bahasa Indonesia memang tools-nya mungkin belum seberkembang yang tools bahasa Inggris begitu. Oke. Baik, Pak Imam, Mas Dimas, dan Mas David, terima kasih atas tanggapannya cukup jelas. Oke, mungkin bisa dilanjutkan, silahkan. Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Satrio. Jadi bagaimana analis meneliti kepuasan pelanggan melalui offline store? Kalau ini sih dari kami kebayangnya ini sih. Jadi mungkin kalau Mas Satrio pernah ngeprint di Snappy gitu ya. Jadi kalau di Snappy itu kan masih ada tuh mereka di kasirnya begitu selesai transaksi udah semua gitu, mereka kayak minta ini tolong dipencet ya puas atau tidaknya gitu, ada kayak alat kecil gitu sih. Itu kayak mungkin untuk kalau gambarnya mungkin kayak gitu, atau mungkin yang paling masih tradisional masih standar cara lama ya pakai yang kertas survei kecil-kecilan itu mungkin ya. Jadi ya sebelum meninggalkan tempat itu setelah udah bayar ada dikasih mungkin permen gitu kalau di restoran gitu atau apa, sambil ya ini minta tolong feedbacknya ya gitu-gitu. Mungkin kepuasan pelanggannya bisa diambil. Kalau dari offline mungkin kayak gitu sih Mas, kalau kita kebayang. Ya. Ada ini. Jadi ya kalau di Alfamart atau Indomaret juga ada display yang bisa dipencet misalnya Indomaret kalau salah
apakah puas atau enggak dengan pelayanan kasir dan seterusnya. Memang intinya secara offline itu memang lebih susah ya, karena biasanya kalau pembelian online kan memang sudah immediate, kadang-kadang kita kalau begitu kita selesai transaksi kemudian kita bisa langsung diminta bagaimana kepuasannya terhadap transaksi tersebut. Tapi kalau untuk offline memang harus ada tools, apakah itu tools digital ataupun tools mungkin yang manual ya, tetapi itu ada bermanfaat untuk paling nggak sebagai indikator kalau misalnya banyak yang keluhan, banyak yang tidak puas dengan kinerja sebuah seorang kasir ya, itu menjadi indikator bahwa ada masalah gitu. Oke. Gimana Mas Anugrah? Iya Pak, sudah paham Pak. Oke. Tadi juga udah dikasih contoh beberapa. Oke. Terima kasih Mas Oke. David, Mas Dimas. Mungkin bisa lanjut. Ya. Oh, selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Timuti ya. Jadi intinya apa yang menjadi landasan untuk menentukan ideal response rate? Kalau ini kita gimana ya? Mungkin kebayangnya nggak bisa ada landasan atau patokan tertentu yang bisa digunakan. Kemarin juga sempat lagi ada pembahasan untuk di mata kuliah yang marketing komunikasi itu, justru lagi ada pembahasan mengenai untuk mereka survei, ya mereka surveinya sama kayak ya marketing research-nya lah. Jadi message yang ingin mereka cari itu apa nih, untuk mereka bisa buat satu iklan, itu mereka akan menggunakan survei yang seperti apa, dan juga itu pun tidak ada landasan atau patokan tertentu yang mereka harus lakukan mungkin untuk bisa mendapatkan ideal response rate ini. Paling itu sih Mbak Muti ya. Mungkin Pak Imam atau Mas Dimas, Mas Adit ada yang mau ditambahkan mengenai landasannya tertentu ini. Oke. Jadi sebetulnya untuk respon rate survei itu ada banyak faktor yang menentukan ya, misalnya apakah ada insentifnya atau enggak, kemudian bagaimana proses targetingnya. Kalau kita blast email misalnya 1.000 orang, kita kirim email tanpa ada saringan lagi ya pasti akan sangat rendah respon rate kita. Tapi kalau misalnya kita sudah tahu memang orang-orang yang relevan, sudah kita saring, sudah kita pilih berdasarkan informasi, misalnya kita punya database yang kuat, yang database yang lengkap tentang misalnya usianya, jenis kelaminnya, perilaku penggunaannya, maka seharusnya respon rate-nya akan lebih tinggi. Nah, cuman saya kurang dapat aja kenapa kok survei dengan respon rate lebih rendah itu lebih akurat dibandingkan respon rate yang lebih tinggi. Karena kalau yang saya pahami ya, ketika respon rate-nya tinggi artinya targetingnya benar gitu, berhasil seharusnya. Jadi mungkin proses pengiriman atau memilih siapa yang dikirimi email atau dikirimi pesan untuk diminta untuk mengisi survei itu akurat begitu. Tetapi di sisi lain mungkin yang respon rate-nya tinggi itu mungkin tadi dia memberikan insentif. Nah, ketika surveinya memberikan insentif, itu ada moral hazard ya. Bisa jadi orang mengisi karena ingin mendapatkan insentifnya, sehingga mungkin seringkali mungkin ngasal ngisinya. Tapi saya pribadi ketika membimbing mahasiswa untuk tesis ya, ketika nyebar kuesioner, saya selalu meminta mereka untuk menyisipkan attention check. Jadi attention check misalnya bila Anda membaca pernyataan ini pilih angka 3 misalnya. Ketika responden nggak memilih angka 3, artinya dia nggak baca ketika ngisi kuesioner tadi. Sehingga tersaring, dan itu lumayan signifikan. Jadi ketika ketika yang gagal attention check tidak dikeluarkan, diolah begitu saja, hipotesisnya banyak yang nggak signifikan gitu, kemudian measurement-nya juga validitasnya juga tidak terlalu tinggi. Tapi setelah dibuang, orang-orang yang ngisinya ngasal, orang-orang yang ngisinya tadi mungkin karena tertarik dengan insentifnya sehingga ngisi tanpa baca kuesionernya, setelah dikeluarkan ternyata membaik begitu, baik
validitas reliabilitas alat ukurnya dan juga hasil uji hipotesisnya yang nggak signifikan jadi signifikan. Karena orang-orang yang ngisinya ngasal ini merusak data begitu. Garbage in, garbage out. Jadi ketika kita menggunakan insentif untuk menarik orang atau ketika kita menggunakan jasa misalnya jasa mencari responden misalnya, juga hati-hati jangan sampai kita mendapatkan respon yang ternyata tidak akurat, isinya ngasal begitu. Makanya perlu ada cek, attention check atau bahkan bot check. Saya pernah, ini pengalaman saya sendiri, saya menggunakan Qualtrics. Qualtrics itu termasuk penyedia database yang cukup premium ya, yang cukup premium. Dia punya database responden. Saya butuh responden gamer Australia dan US. Jadi bukan orang Indonesia. Jadi nyebar kuesionernya, nyebar surveinya buat orang US dan orang Australia. Dalam kurang dari seminggu terkumpul 1.000 responden. Tapi dari 1.000 responden tadi hampir 80% ternyata gagal bot check. Jadi saya ada bot checknya, disuruh. Jadi ada statement yang disuruh mengetik ulang. Kalau dia manusia harusnya dia bisa dengan mudah menjawab pertanyaan tersebut. Tapi kalau dia robot, dia maksudnya script gitu ya. Jadi dia nggak akan bisa jawab gitu. Dan dia gagal bot check. Jadi 80% responden dari Qualtrics itu gagal bot check. Sehingga harus akhirnya dia mengganti respondennya sampai terkumpul 1.000 yang lolos bot check tadi. Jadi kalau nyebar kuesioner secara online, hati-hati dengan robot, dengan program gitu. Jadi bukan cuma Twitter bot aja, tapi survei juga ada botnya ternyata. Apa motivasinya? Kita dapat duit. Karena setiap responden itu jangan salah, pasti ada insentifnya kan. Kalau nggak, misalnya bisa, kalau untuk survei yang Qualtrics dia mungkin bisa dapat $1, $2 per kuesioner. Kalau 1.000 aja sudah $1.000 gitu kan. Jadi pelajaran juga buat saya, buat kita ya, bahwa ketika kita nyebar kuesioner itu harus ada attention check, menjaga jangan sampai yang ngisi itu ngasal. Kemudian yang kedua ada bot check, jangan sampai yang ngisi itu robot gitu. Mungkin itu sih. Oke, mungkin Mbak Timothy ada lagi yang mau disampaikan atau mau direspon? Ya, cukup menjawab. Terima kasih Mas David dan Pak Imam. Mungkin nambahkan yang terkait studi itu, Pak. Saya juga pas bacanya agak tidak komprehensif mungkin gitu ya, sampai membaca atau terkait dia memberi insentif apa enggak gitu surveinya. Cuman dia cuman menjelaskan bahwa ketika dia dia eksperimen gitu 2 survei, yang satu dia nggak menjelaskan apakah ada insentif atau tidak gitu. Cuman dia bilang ketika dia tes measurement-nya itu malah lebih tinggi yang satu dengan yang response rate-nya lebih rendah dibandingkan yang satu yang high response rate gitu. Cuman dia nggak menjelaskan emang apakah ada kontrol group lainnya seperti insentif dan lain-lain gitu sih. Oke. Terima kasih Pak Imam dan Mas David. Oke. Mungkin bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih atas waktunya dan pertanyaan dari teman-teman. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Raya, yaitu bagaimana terjadi, misalkan analisis dilakukan dalam proses learning untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya data yang tidak bisa diakses ataupun beberapa alasan lainnya. Jadi menurut kelompok kami, yang pertama yang perlu dilakukan adalah pada saat planning sebaiknya kita menetapkan satu tujuan utama dari marketing objektif dengan tujuan-tujuan lain mungkin sebagai tujuan tambahan, sehingga resource, analisis, dan fokus kita tidak terpecah-pecah. Kemudian kita harus menentukan key question yang ingin kita analisa, sehingga kita dapat memfokuskan data yang diperlukan itu sesuai. Setelah itu kita juga harus menyesuaikan budget kita, karena sumber data juga banyak yang berbayar, sehingga kita jika memerlukan data spesifik, kita mungkin perlu menggunakan tools tersebut. Atau terkadang juga data yang kita perlukan cukup dari tools yang gratis. Kemudian terdapat data yang dapat diakses secara mudah oleh siapa saja, atau ada juga data yang memerlukan izin untuk mengakses data tersebut. Misalkan ketika data tidak dapat diakses, kita mungkin dapat mengubah rencana dengan mengumpulkan data baru dari sumber data lain, ataupun juga menggunakan data yang digunakan pada analisa sebelumnya yang telah kita kumpulkan, sehingga proses analisa tetap stay on track. Untuk sumber data lain itu sendiri bisa
ada melalui facilitated download site, application program interface, dan scraping web page. Untuk contohnya itu bakal dijelaskan pada pertemuan berikutnya di minggu depan, tapi untuk yang contoh IP-nya sendiri itu sudah dijelaskan pada pertemuan minggu lalu, seperti yang ada servolume.io dan tweet threads. Seperti itu untuk Mbak Raya. Baik, terima kasih Mas Adit, jawabannya sudah sangat jelas. Oke. Terima kasih. Oke, mungkin bisa dilanjutkan. Baik, itu pertanyaan dari Pak Ginsi. Misalkan tentang proses repositioning dan apakah itu worthwhile untuk melakukannya atau malah merugi dikarenakan biaya cost yang dikeluarkan mungkin sangat banyak. Menurut kelompok kami, di sini memposisikan ulang merek atau brand repositioning itu adalah tujuan pemasaran yang relevan ketika sebuah merek tidak memenuhi harapan yang ditetapkan. Ini dilakukan ketika brand salah satunya merasa brand positioning yang ada tidak lagi menjadi pilihan yang baik, sehingga repositioning the brand can be worthwhile untuk dilakukan. Istilah repositioning sendiri mengacu pada proses perubahan persepsi pelanggan terhadap suatu produk atau layanan. Jadi proses ini melibatkan perubahan yang menyeluruh untuk memulihkan citra positif suatu brand dalam pandangan konsumen. Contohnya sendiri ada perusahaan Exxon, di mana mereka tidak punya pilihan selain repositioning brand dengan cara menunjukkan kepedulian dan pertimbangan perusahaan untuk lingkungan dan praktik energi yang berkelanjutan. Contoh lainnya adalah proses mengubah citra brand Samsung yang secara menyeluruh menjadi global brand yang inovatif dan modern. Dari sebelumnya Samsung malah dikenal hanya sebagai dan diasosiasikan sebagai produk buatan Korea dan konservatif. Di sini banyak pemasaran mempertimbangkan brand repositioning sebagai respon dari perubahan selera konsumen, tekanan kompetisi, tekanan dari channel distribusi, dan juga lain-lain. Di sini untuk datanya sendiri melalui respon konsumen pasca pembelian, memberikan wawasan terbaik tentang kebutuhan untuk reposisi, dan dapat dilacak melalui survei konsumen dan product return rates. Jadi untuk data repositioning brand sendiri bukan hanya mengubah target dari usia, misalkan dari target usia A atau usia B, tapi juga dapat mengubah beragam macam aspek dari brand itu sendiri. Sehingga diperlukan pengumpulan big data dari beragam usia, sebelum nantinya si brand menentukan repositioning brand apa yang ingin dipilih selanjutnya. Seperti itu Pak Jinsi. Ya. Oke, Mbak Jinsi ada tanggapan? Mbak Jinsi? Ada suaranya nggak, Pak? Sudah ada. Tadi agak awal-awalnya agak. Oke, silakan. Noted sih Pak, sebenarnya kan menurut saya karena kalau pengumpulan big data sendiri, walaupun mungkin kita mengadakan survei berdasarkan umur, terkadang orang yang ngisi big data itu pun nggak sesuai umur gitu loh. Jadi akan terjadi yang namanya nggak relevan antara big data dengan strategi yang akan kita keluarkan nantinya in practical. Jadi makanya tadi aku nanya, Oke, berarti nggak dari big data doang yang dilihat, berarti dari seluruh aspek ketika kita akan melakukan rebranding, positioning. So far dari aku, it's good, okay, enough sih Pak. Thank you. Oke, Mas Adit, mungkin bisa dilanjutkan. Oke, pertanyaan berikutnya dari Mbak Aldi, apakah mutlak untuk misalkan kita melakukan bisnis objektif itu adalah revenue, dan media objektif itu apakah dapat berupa conversion? Saya akan jelaskan. Di sini, pertama tabel itu sebenarnya tidak dimaksudkan dibaca secara vertikal linear, satu ke satu ke bawah. Jadinya setiap lapisan objektif itu menggerakkan lapisan di atasnya, karena tujuan apapun pada garis dapat digunakan untuk merangsang tujuan di atasnya. Jadi di sini, kombinasi dari sumber daya, peluang pasar, dan dinamika persaingan akan menentukan tujuan tingkat bawah mana yang menggerakkan tujuan di atasnya. Misalnya sambil meningkatkan jangkauan dan frekuensi, mungkin jadinya dapat membuka kunci untuk membangun kesadaran suatu perusahaan. Kemudian jangkauan dan frekuensi dapat membantu perusahaan lain mewujudkan kesuksesan yang diperlukan untuk mempengaruhi pertimbangan. Jadi di sini misalkan yang paling bawah itu kan campaign objektif. Di sini kan KPI-nya itu melalui untuk melihat dan mengukur sejauh mana campaign tersebut sukses. Kemudian itu akan dilihat lagi untuk di atasnya sendiri, dengan tujuan jangkauan luas yang dipengaruhi oleh beragam media yang dieksekusi dan dilakukan oleh si brand dalam memberikan konsumen message-nya yang diberikan.
Jadi media objektifnya ini dapat tercapai ketika campaign objektifnya successful. Kemudian lagi tingkat atasnya, yaitu marketing objektif. Di sini melihat atau mengukur departemen level goals yang mensupport bisnis objektif dan dapat dipengaruhi oleh marketing. Jadi marketing objektif adalah hasil dari company dalam achieving media objektifnya. Dan terakhir sendiri untuk business objektif itu adalah tingkat C-level goals dalam sebuah perusahaan, di mana tujuan yang ditetapkan dari CEO, COO, CFO, dan sebagainya, di mana objektif ini dapat melihat dalam company achieving marketing objektifnya. Jadi nggak dilihat satu persatu secara ke bawah begitu, yang misalkan yang tadi disebutkan apakah yang itu secara mengukur ke bawahnya, tapi secara lapisan, secara menyeluruh seperti itu untuk Mbak Audrey, untuk Audi. Oke, gimana Mbak Audi? Iya, terima kasih Mas Adit untuk jawabannya gitu. Jadi kalau yang saya tangkap berarti lebih ngelihat turunannya tuh dari marketing objektifnya baru diturunin ke bawah gitu ya. Dari marketing objektifnya apa, diturunin ke media objektif, baru diturunin ke campaign objektif gitu. Karena kalau bisnis itu secara objektif juga lebih berat ya, nggak cuman fokus untuk di marketing side aja gitu, tapi it will be menjadi objektif untuk semua divisi gitu ya. Berarti tergantung kembali lagi kepada marketing objektifnya apa, baru diturunin ke media objektifnya apa gitu. Oke, ya. Jadi memang ini bagian dari proses strategi perusahaan ya, dari bisnis objektif diturunkan ke marketing objektif, diturunkan lagi ke media objektif, diturunkan lagi ke campaign objektif, dan pencapaian campaign objektif akan mensupport pencapaian media objektif. Pencapaian media objektif mensupport pencapaian marketing objektif, pencapaian marketing objektif mensupport bisnis objektif. Jadi itu memang proses penurunan strategi perusahaan, begitu. Dan masing-masing perusahaan bisa jadi memiliki path yang berbeda-beda, walaupun misalnya bisnis objektifnya katakanlah sama-sama meningkatkan revenue, tapi menerjemahkan ke marketing objektifnya kan bisa berbeda-beda, bahkan dan sampai ke campaign-nya mungkin bisa lebih berbeda lagi. Jadi tergantung banyak faktor, bisa melihat faktor internal perusahaan dan melihat faktor eksternal perusahaan, begitu. Oke. Mungkin yang terakhir, Mas Adit. Pertanyaan terakhir itu, menurut kelompok presentasi, faktor apa saja yang dapat membuat cart abandon rate tinggi dan bagaimana cara mengatasinya. Di sini pada Januari 2014, Conversion Craft melakukan sebuah penelitian di AS, di mana pengabaian keranjang belanja itu tersebut karena bisa saja biaya pengiriman terlalu tinggi, kemudian niat membeli rendah, atau hanya melakukan penjelajahan tanpa niatan membeli, penggunaan keranjang belanja hanya sebagai daftar keinginan, tidak ada tampilan biaya pengiriman, proses pembayaran panjang atau rumit, opsi pembayaran yang diinginkan tidak tersedia, opsi pengiriman terlalu lama, tidak ada pemesanan melalui Guest account. Kemudian kalau dulu sih tempat kerja saya juga ada, biasanya yang cewek-cewek ataupun bos biasanya nyimpen barang ke keranjang belanja itu karena biar nggak lupa aja ingin beli barang tersebut. Jadi tinggal ditaruh-taruh aja dulu. Dan juga misalkan mencari barang cuma sebagai bahan perbandingan. Jadi misalkan nanti ketemu yang mana yang terbaik, itu yang dibeli, sisanya tetap ditaruh di keranjang belanja. Atau bisa juga menunggu gajian ataupun ada promo, baru dilakukan pembelian seperti itu. Untuk solusinya sendiri, cara mengatasinya, pengguna bisa memasukkan email mereka selama proses checkout sebelum meninggalkan situs. Jadi kita bisa mengirimkan email pengabaian bahwa mereka belum melakukan checkout produk tersebut. Kemudian kebijakan pengembalian yang gampang juga dapat membantu meredakan kekhawatiran pelanggan, sehingga dengan polisi return yang mudah, mereka tidak segan untuk melakukan pembelian. Kemudian menawarkan promo pengiriman gratis, membuat proses checkout semudah mungkin, beri insentif kepada para pengguna untuk segera membeli dengan menawarkan promo waktu terbatas dan menciptakan rasa urgensi. Jadi mereka agar cepat-cepat melakukan proses checkout itu sendiri. Kemudian menawarkan metode pembayaran selengkap mungkin. Karena kadang-kadang mungkin kita kalau misalkan produk yang kita ingin beli tapi tidak memiliki pembayaran yang kita inginkan, kita tidak jadi membeli tersebut. Kemudian berikan deskripsi produk yang lengkap dan akurat, memberikan bantuan real time bisa berupa yang AI yang di situs ataupun call center seperti itu, dan mempercepat website kita sehingga tidak ada bug
atau menyusahkan si pembeli itu sendiri. Seperti itu dari untuk jawabannya Mbak Nuris ya. Iya Mas Adit, terima kasih banyak untuk jawabannya sudah cukup jelas. Oke, jadi memang tentang cart itu sendiri, shopping cart itu sendiri ya, itu sebetulnya sudah merupakan metode pengumpulan data yang sangat bagus sebetulnya dengan adanya shopping cart itu sendiri, walaupun orang nggak beli, tapi paling nggak sudah teridentifikasi begitu kan. Jadi dari platformnya sendiri sudah tahu sebenarnya datanya sudah ada bahwa apa namanya ada yang sudah masuk dalam cart ini apa saja per pelanggan, misalnya berapa persen yang berapa item yang ada di dalam kartnya, apa saja item-item kan sudah ada datanya sebetulnya. Dan dengan ketersediaan data itu memungkinkan berbagai macam marketing tactics atau marketing campaign yang tadi disampaikan Mas Adit gitu, itu dimungkinkan karena ada shopping cart, karena platform atau marketplace punya data terhadap apa objek-objek yang sudah disimpan, dan ketika sudah menyimpan itu memang sudah masuk level desire, sudah ada keinginan gitu, walaupun memang selangkah lagi membutuhkan langkah terakhir untuk finalisasi berupa action. Jadi belum, mungkin tadi ada banyak faktor, mungkin karena belum gajian atau mungkin belum ada menunggu promo, kadang-kadang ada seperti itu. Misalnya kita tahu misalnya nanti bulan November atau misalnya ada 11 atau 12 atau mungkin 5 dan seterusnya, ada promo tiap bulan, sehingga bisa jadi apa namanya orang menyimpan di shopping cart itu menunggu ketika nanti ada promo, dan mungkin yang pertamanya mahal jadi lebih terjangkau, baru kemudian di purchase. Jadi sebenarnya abandonment ini apakah betul di abandon atau memang masih ditunggu gitu. Kalau memang abandonment ya mungkin apa namanya, sebenarnya ketika dibuang dari shopping cart itu baru abandonment. Tapi ketika selama dia masih di dalam shopping cart itu sebenarnya masih waiting list gitu, masih paling nggak tercatat dalam apa namanya, dalam database dari marketplace bahwa item-item ini sudah masuk dalam shopping cart, tinggal dibeli, tinggal dilakukan pembelian, sehingga ketika nanti misalnya ada campaign atau ada promotion misalnya, sebetulnya bisa membidik item-item yang sudah masuk di dalam shopping cart begitu. Oke, terima kasih banyak kelompok 5 dan teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Mungkin saya simpulkan ya tentang bagian pertama dari The Art of Marketing Analytics. Jadi sedikit unik. Kenapa? Karena biasanya marketing analytics itu identik dengan science-nya, dengan apa namanya teknisnya, tapi sebetulnya ada semacam art yang melandasi gitu. Jadi sebelum kita bisa melakukan data collection dan analisis dan statistik yang tetap harus dilakukan, tetapi sebetulnya ada sesuatu yang melandasi yang memungkinkan kita untuk melakukan analytics. Kalau kita nggak dapat hal tersebut, nggak dapat sense dari kenapa kita melakukan analytics, maka percuma kita melakukan data collection, melakukan analisis kalau nggak dapat sense-nya, nggak dapat apa namanya, nggak dapat apa ya, motivasi perusahaan itu terlibat dalam marketing analytics. Mungkin untuk lebih dalam, jadi saya sudah ada kasus tentang Amazon ya, salah satu perusahaan terbesar di dunia saat ini yang bergerak di bidang online retail. Mungkin saya tidak usah menjelaskan lebih dalam karena pasti semua tahu Amazon. Jadi di sini untuk grup discussion sebentar untuk grup discussion mungkin 30 menit ya, silahkan didiskusikan. Maaf. Jadi silahkan didiskusikan tentang what is the big idea at Amazon, bagaimana Amazon navigate its big idea, kemudian apa yang membedakan penggunaan analytics di Amazon, dan how does the Amazon culture of metrics influence how they plan for analytics. Jadi
Ini terutama tentang navigating apa big idea-nya, bagaimana Amazon berusaha mencapai big idea-nya, dan bagaimana budaya dari culture matrix di Amazon itu mempengaruhi bagaimana mereka merencanakan untuk menggunakan analytics. Jadi kasusnya sudah di-share dulu kan sama Mas Satrio ya. Mungkin saya bagi yang belum dapat mungkin saya kirim lagi di chat. Ini ada sebentar. Ada kasusnya. Oke. Mungkin tolong di rename akunnya ya dengan menambahkan nomor kelompok di depan. Saya akan membuat breakout room. Saya assign ke masing-masing breakout room. Mungkin silahkan di rename. Mungkin kelompok 5 dulu ya. Kelompok 5 tadi ada. Oke. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke. Kelompok 4. Kelompok 2, Jinsi kelompok 1. Oke, silakan sudah saya buka breakout room. Saya copy pertanyaannya ke dalam chat. Silakan didiskusikan 30 menit. Nanti breakout room akan saya tutup jam 3.34. Oh ya, seperti biasa, tolong rangkum dalam sebuah PowerPoint slide, nanti akan dikumpulkan melalui emas.